Dengarkan Al-Mu'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama dan juga guru dari guru kita Al-Alim Al-Allamah Al-Ustadz Al-Barakah Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf wa ilaihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaih wassalatu wassalam ala sayyidi anbiya'ih wa ala alihi wa ashabihi as-salihin min wali. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wa taba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu lailatan jama'a wa ra'aitu akthara ahliha al-fuqara." Lalu Aminal mal ya Rasulullah. Galak bal binal ilm. Walillahi ta'ala bi'alahi thuluhi hayfi yaqul man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali man lam yajid ma'aliman falyarhadi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallam. Para habaib, para mu'alimin, para kiai yang saya muliakan, hadirin, hadirat, wabil khusus pimpinan majlis Sya'aban Majlis Perempuan muda Al-Ustaz Muhammad Taufik aja Taufik. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka turut memperingati dan menyiarkan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun bulan kelahirannya jauh sudah lewati kita. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita bersama para habaib, para kiai, para muallimin, para sholihin, sholihat, tujuan rahmat Allah Ta'ala turun atas kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Sebenarnya saya tidak sempat untuk berbicara, tapi konon ya ini selalu Taufik. Terakhir tadi dia punya kakaknya, kakak iparnya minta saya berbicara juga. Ya, suara pun sudah tidak ada. Tapi sekali lagi ya, saya takut memutuskan hajat sahibul hajah, karena Nabi menyatakan man qata'a raja'a man ihtaja qata'a Allah raja'ahu yaumil qiyamah falam yadkhul jannata. Ini hadis riwayat Imam Ahmad di Musnadihi. Ya, dia menyatakan siapa orang yang memutuskan hajat seseorang, maka pasti qata'a Allah raja'ahu dengan sifat madhi ditahdi, pasti Allah akan putuskan harapan di hari kiamat, falan bil istighfar, falan di jannah. Maka orang semacam ini yang berani memutuskan hajat saudaranya dan dia jannah, pasti tidak akan masuk surga kelak. Dan dia kelak orang semacam ini tidak akan masuk surga. Itu saja yang memotivasi saya untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayat yang saya bacakan kali, "Falladzina amanu bihi", orang-orang beriman pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa azzaru, kemudian dia agungkan dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa nasaru, dan dia bela, dia tolong agama yang dibawa olehnya. Wa nasaru wa taba'un rabbi unzil ma'ah, dan diikuti Al-Qur'an yang diberikan kepadanya. Ulaika humul muflihun, orang semacam ini yang pertama amanu bih, kemudian azzaru, dia iman, kemudian dia agungkan Nabi, kemudian wa nasaruh, dia bela Nabi, dia bela syariat yang dibawa oleh Nabi. Ya, ulaika humul muflihun, orang itu orang-orang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Ya, kita bisa evaluasi secara koreksi kita punya diri, sudahkah ada persyaratan ini dalam diri kita? Insya Allah berkat ya majlis ta'lim yang banyak di Jakarta ini, khususnya Cimanggis,
banyak ustaz-ustaz muda, ustaz tua yang saleh dan salihin. Mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Waladina amanu bih. Tentunya kita semua mau dan ingin beruntung. Ya, ingin sekali kita termasuk golongan yang beruntung. Untuk itu penuhi persyaratan ini, minimal persyaratan ini. Waladina amanu bih. Ya, orang yang beriman pada Nabi kita, alhamdulillah. Ya, seorang mukmin muslim. Ya, kita tentunya beriman pada Nabi kita Muhammad SAW. Sudah ada modal pertama. Sudah ada modal pertama untuk kita masuk kelompok orang yang muflihun. Yang tinggal bagi kita merawat iman ini. Iman yang sudah ada, ya Allah anugerahkan tanpa ikhtiar, tanpa usaha dari kita. Allah tetapkan kita menjadi orang yang mukmin. Ya, dirawat, iman yazid banus, dan bisa suatu saat hilang dari dada kita, hilang dari hati kita. Imanu yazid banus, bisa bertambah, bisa berkurang, up and down. Ini mesti jaga. Ya, manakala kita tidak hargai, tidak syukur, tidak jaga, tidak mustahil suatu saat tidak ada lagi iman di dada kita. Man ya nikmatan falam yashkur, sudibat walam yashkur. Siapapun ya hamba Allah yang Allah anugerahkan nikmat yang tidak ada bandingannya, tidak ada harganya, nggak bisa dihargakan dengan harga dunia. Dia tidak syukuri, sudibat walam yashkur, dengan sifat mati pasti ada niat itu akan cabut oleh Allah tanpa disadari. Nah, kita banyak bersyukur pada Allah. Ya, dengan syukur kita ada iman di dada kita rawat, kita pupuk, bahkan terus kita tingkatkan voltasenya. Ya, kekuatan iman kita terus bikin bertambah. Jaga, jangan sampai hilang. Iman ini ya nggak ada pabriknya, nggak ada di tangan Rasul, apalagi tangan macam kita orang. Ya, tingkatan kita orang, di tangan aulia, anbiya, mursalin, aulia sholin, nggak ada di tangan mereka. Iman maka nari nafsin antumina illa biidznillah. Tidak ada satu jiwa pun bisa beriman kepada Allah illa biidznillah, ay biiradati. Hanya kehendak Allah yang menentukan kita beriman. Ya, siapapun juga nggak bisa membuat kita beriman. Ya, anbiya wa mursalin, aulia, syuhada, sholihin, semuanya tidak bisa mampu mengimankan kita. Hanya Allah. Maka nadi nafsin antumina illa biidznillah. Tidak ada satu jiwa pun juga yang bisa beriman dengan iradatillah. Sekali lagi ya, kita syukur kepada Allah. Ya, sahabat fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi min kathratis salati wa ta'ati wa taqibali nafsi min syahwati. Caranya kun minal imani fi mazidi, terus jaga kamu orang yang selalu mau nambah kualitas ibadah kamu. Ini pesan diteruskan kepada kita. Fakun minal imani fi mazidi, jadilah kamu termasuk orang yang selalu meningkatkan kualitas ibadah kamu. Terus ya, tingkatkan. Dengan apa? Dikatakan sholat, dengan banyak sholat. Tentunya sholat yang sunnah, sholat yang wajib nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, kita semuanya pasti mengerjakan sholat yang di waktu. Yang belum mungkin kita kurang meningkatkan ya sholat sebadiyah, gabliyah, rawatibnya, ya nawafil. Ya, banyak sunnah sholat ini kita tingkatkan. Itu cara petunjuk dan diteruskan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Dikatakan ke sholat, banyakin sholat ba'diyah, qabliyah, qiyamul lail dan lain-lainnya. Dikatakan sholat, banyakin sholat. Wa ta'at, banyakin ta'at ini. Kita hudur di majlis semacam ini, kumpul dengan para habaib, para sholihin, kiai-kiai, ini termasuk ta'at. Termasuk ta'at, satu amal ibadah soleh. Ya, banyakin sholat, ya, kumpul dengan orang-orang sholihin. Ya, ini salah satu ta'at. Ya, satu ta'at. Ya, Rasul hadits as-shalihin wa samihim wa bidzikrihim tatanazzalu rahmatuh wa hdur majalis wa tanal barakatihim wa quburahum surha ila mamatuh. Seorang ulama menyatakan Rasul hadits as-shalihin wa samihim, banyak-banyak kamu menyebutkan hikayat-hikayat cerita tentang orang saleh. Jangan ditambah ya di tengah-tengah masyarakat, apalagi khusus tengah-tengah keluarga. Imam Ahmad bin Hanbal, dia kalau di saat dia makan nggak sendiri, dia makan asya, lada, butur itu bersama keluarga, anak-anak dikumpulkan. Ya, anak dikumpulkan.
Di saat dikumpulkan itu, dia tidak cerita sana sini, cerita tentang dunia Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tentang Imam Syafi'i, ya bagaimana kesolehannya, bagaimana keilmuan dia, dan terus begitu. Timbul rasa penasaran dari anak-anaknya. Ini luar biasa ini, guru abahnya Imam Ahmad bin Hanbal, anak-anak bilang luar biasa guru. Sehingga ada dorongan hati untuk melihat dan menyaksikan kesolehan ini guru Imam Syafi'i. Dia minta kepada ayahnya, ayah tolong undang dia bermalam di sini, undang makan untuk bermalam di sini. Sampai saat itu diundang. Datanglah Imam Syafi'i. Ya, dia hargai undangan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, setelah dia selesai berbincang, sampai saatnya dia makan, setelah sampai saatnya dia mesti istirahat, ya sudah, dia sholat, ya sholat, dia tidur. Ini anak terus memantau, anak-anaknya memantau bagaimana selanjutnya Imam Syafi'i yang dibangga-banggakan oleh anak ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sholat, setelah sholat habis sudah tidur, ya, la qiyamul lail wala qiraatul Quran, nggak ada kegiatan aktivitas selain setelah isya langsung dia tidur, nggak ada kegiatan apa-apa, Setelah kenyataannya begini, anak-anaknya komplain kepada ayahnya. Ayah, ini kan guru kalian, guru ayah yang ayah katakan ini orang soleh, orang alim, luar biasa. Ya, ini betul nggak salah. Ada apa? Jadi saya lihat setelah isya, ya, tidur sampai pagi subuh, nggak ada qiyamul lailnya sama sekali. Ya. Kemudian sholat subuh pun dia nggak wudu lagi. Yang dipantau oleh anak-anaknya, subuh pun dia sholat tapi tidak wudu lagi. Jadi rasa respect dari anak-anak kepada ayahnya, kepada guru ayahnya menurun. Maka begitu kondisinya. Habis sholat isya tidur, bangun subuh langsung sholat, ya wudu lagi. Setelah itu ditampung oleh ayahnya, ya. Kemudian dia klarifikasi kepada gurunya Imam Syafi'i, ya Syekh, ini anak-anak saya luar biasa mengagumi Syekh, tapi ada hal-hal yang membuat turun, ya, pengagungan dia kepada Syekh. Apa itu? Ini disebutkan, ya, kata Imam Syafi'i, ya, itu yang malam subuh dari anak nggak tidur, yang nggak wudu lagi, kena anak sepanjang malam nggak tidur, sepanjang malam nggak tidur, berarti ada wudu. Kenapa nggak tidur? Kenapa nggak qiyamul lail? Ya, karena di mata anak Quran dan 30 ada di atas kepala. Kalau perhatikan dari itu anak keluarkan disimpan hukum-hukum yang banyak yang belum ada disimpatkan. Sekian banyak hukum-hukum yang belum ada dan disimpatkan di situ dalam tidur. Imam Ahmad hanya beberapa jam saja terus sudah kumpul sekian macam puluhan, ya, masa yang belum ada disimpatkan dari Al-Quran. Dan itu penyebabnya anak tidak wudu lagi. Karena anak ada wudu, anak nggak qiyamul lail, karena anak terus sibuk, ya, membaca Al-Quran dari Al-Quran yang ada di mata kepala ini, ya. Nggak ada fisik di Quran, nampak. Kalau perhatikan, nggak ada fisik Quran, tidak dari Quran. Dari itu aku bisa menyelesaikan beberapa puluh masalah, ya, dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Ya, jadi itulah, ya, kita biasakan usul hadis as-shalihin wa sabihin, sebutkan oleh kamu cerita-cerita orang soleh. Fabidzikrim tatanazar rahmatu, dengan sebab kita menyebut orang-orang soleh, apalagi Nabi Sayyidus Shalihin. Ya, apalagi Nabi ini Sayyidus Shalihin, pemimpin orang-orang soleh. Fabidzikrim tatanazar rahmatu, dengan sebab kita menyebut orang-orang soleh itu rahmat yang banyak turun. Wahdur majalisahum hafidhi, oleh kamu majalisahum majlis mereka. Dimana kita lihat ada orang alim, soleh, yang disebut ulama akhirat, ulama terbahagia, ulama dunia, ulama akhirat.
ada ulama yang salihin, alim, saleh, untuk majelis hadiri majlis-majlis mereka. Datangi, ambil kesempatan, langkahkan kaki kita ke tempat-tempat mereka. Faktor majelis tanal barakatihim, karena bisa kalian akan mendapatkan keberkahan daripada orang-orang saleh. Datang, paksakan, bawa, jangan bawa di sini, bawa anak kita, mantu kita, keluarga kita, bawa terus hadir. Karena lebaran kita barakatihim, wa kuburahum surha kita mamatu, kalau mereka sudah meninggal, ulama masalih dia ziarahi kuburnya. Dan mamatu kalau mereka sudah meninggal, ziarahi kuburnya. Jadi alhamdulillah amanu bih. Ya, kita sudah ada di situ, mudah-mudahan terus merawat iman kita. Yang kedua, wa azzaruh, dia diagungkan Nabi hayyan wa maitan. Untuk kita termasuk orang muflihun, yaitu azzaruh, agungkan Nabi, muliakan Nabi, agungkan Nabi, besarkan Nabi. Azzaruh, azzaruh kamalin hayyan wa maitan, di saat hidup kita agungkan, apa ya, meninggalnya pun kita agungkan. Enggak sama hidupnya saja, selama hidupnya hayyan wa maitan, sahabat-sahabat Nabi ya diagungkan Nabi, dia hormati Nabi, dimuliakan Nabi hayyan di masa hidupnya. Dia hidup, dia muliakan betul, Pak. Kita baca Anjal Allah sahabat, Anjal Allah Rasul, sahabat kata Rasul biasa diarahnya. Bagaimana sahabat-sahabat pengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Pemaitan setelah meninggal pun demikian. Setelah meninggal, ya tetap kita harus agungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Dia ya tidak Umar bin Khattab, Khalifah Rasul yang kedua. Sina Umar bin Khattab seorang yang selalu mengagungkan Nabi dan meneladani segala perilaku Nabi. Beliau seorang khalifah yang dikenal penuh perhatian kepada rakyatnya. Kalau malam dia muter-muter kampung luar kampung, masuk gang kecil keluar gang kecil, setiap malam kerjanya gitu. Dalam perjalanan dia lihat ada di satu rumah orang mizaban musnifan ila tariq. Ada mizab, pancoran yang menjulur keluar ke jalan. Yu'dil marin, bisa mengganggu untuk orang lalu lalang. Maka mizab keluar air, itu yang lalu lalang terganggu. Ada kemungkinan akan basah dia punya baju. Segala keluarga mukminin yang menjaga ya keamanan, kenyamanan, ketenangan umat dan rakyat tentunya. Ya, sudah. Ya, dia cari tahu ya dari mana dia bisa menanggalkan atau mencopot itu hijab dalam rangka menyelamatkan dan menerapkan umat sekitarnya. Naiklah dia langsung handle, naik rumah itu, dicopot itu hijab, itu pancoran yang mengganggu manakala turun air, mengganggu almari orang berpulang. Copot, baru dia bertanya, ya ini rumah siapa? Nah ini rumah Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi rumah paman Nabi kita Muhammad SAW. Ini rumah Abbas. Ya, Sidin Abbas. Ya, kaget dia kalau di rumah Sidin Abbas. Ya, ketemulah dengan Sidin Abbas. Dia kasih tahu, ya Abbas, itu tadi saya baru saja turunkan hijab yang ada di atas rumah kamu, karena ini dapat mengganggu orang yang lalang. Kenapa namanya? Tidak apa-apa, sudah cabut. Kalau memang mengganggu lalu lalang, tapi yang pasang ini bukan aku. Yang pasang ini mizabnya Rasulullah SAW. Yang pasang mizab ini di atas itu Rasul, jadi bukan aku. Tentunya, ya waktu Nabi pasang nggak mengganggu. Ya, perkembangan umat semakin banyak penduduk, ya baru dianggap mengganggu. Sekarang tidak ada itu pun juga. Ya. Dianggap mengganggu. Nabi yang pasang itu. Gimana sikap Sayyidina Umar selaku khalifah? Ya nggak gengsi dia, nggak gengsi, langsung. Ya Abbas, sekarang juga kamu harus naik ke pundak dua pundakku. Naik ke dua pundakku, pasang itu hijab lagi. Ya, Sayyidina Umar nggak mau. Ya nggak mau.
Ya, akan Sayyidina Abbas gak mau punya khalifah. Ya, yang seharusnya aku muliakan. Menginjak dia punya kaki, dia untuk pasang itu bisa jadi dengan tangannya sendiri. Ya, naiklah itu satu bukti ya. Ya, Nabi tidak ada. Ya, pancoran yang lagi taruh, yang dulu tidak mengganggu saat dia atau mengganggu, yang dicopot. Dia tahu Nabi yang taruh, pasang lagi dia. Itu penghormatan Sayyidina Umar kepada kita Muhammad sallallahu alaihi. Dia Imam Malik yang kerjaan ngajar selalu ngajar. Ya, banyak ulama-ulama. Allah bin Mubarak. Ya, itu banyak ulama-ulama ngaji. Dia ngaji selalu, dia kalau mau ngajar baca hadis, dia pakai wangi-wangian, pakai pakaian kealimannya, ya ada situ rupa dan lain-lainnya. Itu kebiasaan Mama. Ngajarlah baca kita. Keluar dari kamarnya, menghadapi murid-muridnya dalam keadaan segar bugar, cerah, ya merah rupanya, segar. Bacalah kita baca hadis. Sejalan dengan waktu terus berjalan, tiba-tiba berubah, ya berubah. Tapi jangan lalu wajah, berubah wajah mukanya. Wasmarat, menguning dia punya muka, pucat. Tapi kita terus ya masih lantang suara baca hadis. Ya kata Abdullah bin Mubarak, dia wajah dulu saya ini kenapa berubah tadi sehat walafiat, sekarang kelihatan dia mengkhawatirkan kondisi, ya mukanya bikin pucat. Dan semua ulama yang hampir kulit-kulitnya demikian melihatnya. Tapi terus baca hadis sampai tuntas bacaan hadis. Selesai, Allah Mubarak bertanya, ya Syekh, apa yang terjadi pada dirimu? Bisa kau keluar dari kamar kamu menghadapi kami murid-muridnya sehat walafiat, segar bugar, nggak ada masalah. Tapi sejalan dengan waktu baca kitab, ternyata berapa buka. Apa kata gurunya, Bang Malik? Ya, waktu aku baca kitab, tiba-tiba ya pahaku, kakiku, ya jika disenatkan jengking 16 kali senatan. Kita sekalipun ya meriang dalam jengking 16 kali senatan, dia tidak putuskan bacaan. Ya kira malah hadis Rasulullah, karena menghargai menghormati hadis Rasulullah sallallahu. Nah, ya salah persoalan kita dulu. Dia hargai Nabi, hormati Nabi, itulah yang seharusnya ada pada diri kita. Minimal kalau kita lagi hadir murid, ya biar khusyuk, biar ada yang merokok, waktu makhluk diam pada bangun semuanya duduk baca salawat dengan baik. Itu tanda-tanda hormat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi. Jangan ada. Saya pernah hadis satu maulid yang di Pancoran, bisa saling ada seorang kiai, ya sebelum masuk ke tempat pengumpulan di depan, biasa kita ditampung di ruang makan dulu. Makan ada dua yang macam-macam, ya sehabis ada asrokol, kita mesti bangun asrokol langsung menuju tempat kumpulnya, ya tempat penceramah, asik dengan durennya. Saya lihat nggak bangun kiai, ya dari misalnya Osor di Bualan Timur Tengah. Ya, sudah. Saya nggak ada jadwal untuk bicara. Memang saya nggak mau bicara, saya bukan tukang bicara. Tapi karena saya lihat ini gelagat nggak baik, memberikan contoh pada umat begini, kok kiai ini, saya minta waktu. Ya, bicara saya hanya sekedar mengingatkan umat. Ya, dia Hasan bin Thabit. Ya, bilang dia milil azizi alaiya fardun, wa taqul fardi bahwa mustaqimu. Ajib tu imanahu adul sadimu ya rahadal jamala walayadu ya amil azizi aliyah fardun. Berdiri bagi orang mulia satu kewajiban. Nabi bilang mengatakan mesti diikum, tapi pakai bangun. Ya, Nabi pernah diam duduk sudah. Tapi yang lain nggak begitu. Ya amil azizi aliyah fardun. Berdiriku untuk orang yang semacam ini yang mulia dari Nabi kita Muhammad, itu satu kewajiban. Watakul mati bahwa mustaqimu. Manakala kita tinggalkan kewajiban ini untuk menghormati Nabi, namanya kita nggak lurus, nggak rapi otak kita. Bahwa mustaqim, nggak lurus, nggak benar otak kita. Ajib tu liman jarah hadal jamal. Aku aneh dan heran orang lihat Nabi. Ajib tu liman jarah hadal jamal. Ya, ajib tu liman jarah hadal jamal. Ya,
Ya mulil aziz ya betul terbuka wal wajib mustaqimu ajib tu macam hal jamalah. Ada dalam ini tadi berbagai bagus begitu. Ajib tu macam hal jamalah buat akul Fatimah wa mustaqim. Dia milil aziz betul terbuka wal mustaqimu ajib tu macam hal jamalah. Ya aku aneh dan jangan melihat Nabi tidak bangun. Ya lihat Nabi. Ajib tu mana waktu mustaqimu yang ada jamalah walaupun aku aneh orang akalnya sehat. Lihat ini dan lihat Nabi tidak mau bangun itu aneh dan heran. Nah, jadi kita ya mau astagfirullah mau yaitu kita sesama biar khusyuk ya biar baiknya ada merokok ada bercanda ada ketawa dan lain-lainnya khusyuk itu. Jadi azaluh wa nasaruh ya nasaruh jadi pertama ya amanu bihi wa azaluh dan ajukan Nabi muliakan Nabi hayat wa maitan. Ya hayat mereka sekarang ada Nabi ya ada maulidnya kita hormati ada ulama-ulama pewaris Nabi ya pewaris Nabi itu kita hormati ya dekat para ulama-ulama sholihin berkah dunia dan akhirat wa nasaru wa tawaddu lagi kita perlu ditanya ke depan insyaallah taala sehat walafiat apa yang ada saat ini besok itu para wali semuanya akan besok itu boleh kita datang insyaallah wa nasaru sampai di sini saya harus kembali ke tempat lagi pagi mau istirahat ngajar tadi, besok harus siapkan untuk ngajar lagi. Jadi sekali lagi maaf pada semuanya hadir, habaib, kiai, walimin, mu'alibah semuanya. Saya nggak bisa lama-lama, ya harus pulang ke tempat cukup jauh di tempatnya nih. Ya, insyaallah ketemu lagi. Nanti kalau mau ada yang terusin boleh, wanasaru wa tawadul lagi usil maaf silakan. Kalau enggak nanti saya terusin 2 tahun yang datang. Insyaallah sehat walafiat semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.